Nggak ngeliat-liat Pak RT ini. Pemerasan dong, masa orang ini untuk umum kok, orang ini acara sosial. Kok mau Bapak mau minta duit 100 juta untuk ngebantuin itu gimana ceritanya Pak? Tak neng goreng ya. Ini kan kita mau bagikan buat orang-orang yang nggak mampu minta di list. Sampai sekarang aja Pak Ustadznya belum ngasih nih listnya. Siapa aja? Tahu nggak Pak RT? Kemarin itu saya ngasih sembako ke warga Bapak itu, mereka tuh seneng banget loh Pak. Happy, makasih ya Mbak Dewi. Kok ini Bapak bisa ngomong nggak butuh warga saya nggak butuh. Udah remam pengen mereka. Saya bener mau ngasih sama Bapak, saya itu mau ngasih sama warganya Bapak, ngerti Pak? Ini yang seru nih menjelang Idul Adha, Dewi Persik ngomel. Itu omelannya diunggah di akun Instagram milik mantannya Aldi Taher ini. Ceritanya gini, dia tuh pingin kurban sapi di wilayahnya. Nah, tapi potongnya nggak bareng-bareng lah, nggak di masjid atau apa. Mungkin dia mau potong sendiri, panggil beberapa orang teman-temannya untuk prosesi potong di rumahnya sendiri. Terus kemudian dia minta data sama RT setempat tentang orang-orang atau tetangga-tetangganya yang kayaknya pantas untuk jadi mustahik atau penerima daging hewan kurban. Nah, karena kasus itu Pak RT-nya marah, katanya begitu, atau menolak permintaan itu. Sapi yang dibeli dari Brebes dititipkan di lapangan katanya mau dilepas kalau nggak cepet-cepet diangkat oleh Dewi Persik. Nah, problemnya akhirnya jadi kemana-mana ketika Dewi Persik ngomong menumpahkan kekecewaannya kepada ketua RT setempat. Kata Dewi, bahkan ketua RT-nya minta uang 100 juta kalau mau dikasih nama-nama warganya. Emang agak aneh sih kasus ini. Masa sih ada orang mau kurban, kemudian membagikan daging kurbannya sendiri, minta alamat mustahik, tapi ketua RT-nya menolak dengan alasan bahwa warga sini nggak butuh daging atau nggak kekurangan daging. Agak lucu sih. Lah ya memang kurban prosesinya kayak gitu. Kekurangan daging atau tidak, emang kalau semua warga sudah cukup makan daging, kita berhenti untuk potong hewan kurban? Kan enggak juga. Ini memang sebuah ajaran tradisi yang harus dilakukan terus-menerus, mau kekurangan atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai umat muslim tentu saja orang yang merasa punya rejeki, dia mau berkurban, menjalankan syariat agamanya, itu enggak masalah. Tapi mungkin ujung-ujung dari cerita ini karena ya ini mungkin ya yang membantu proses pemotongan hewan kurban itu dan membantu mendistribusinya adalah teman-temannya Dewi Persik dari salah satu relawannya Ganjar. Ini katanya begitu. Artinya apa? Artinya barangkali Pak RT mau melindungi warganya agar tidak diinfiltrasi oleh kebaikan dari relawan capres yang barangkali bukan dukungannya. Gitu loh. Jadi kalau ada orang yang mau berbuat baik di situ, dia akan menjaga jangan sampai kebaikan lawan politiknya misalnya ya, atau kebaikan orang lain bisa tembus atau bisa masuk untuk memberikan manfaat kepada warganya. Cara berpikir ini aneh. Permintaan uang 100 juta, penolakan terhadap hewan kurban atau daging hewan kurban yang mau dibagikan sendiri oleh teman-temannya Dewi Persik. Ini akhirnya membuat kita bertanya-tanya. Kemarin-kemarin kita juga sering dengar tuh. Misalnya kejadiannya di Jogja. Kita baca di berita ada kelompok
teman-teman atau masyarakat dari komunitas gereja, anak-anak muda, mereka pingin bakti sosial. Mereka mengumpulkan berbagai macam makanan, sumbangan, alat-alat sekolah dan dibagikan kepada yang membutuhkan. Gue nggak peduli agamanya apa, katanya begitu. Tiba-tiba ditolak oleh masyarakat karena ini adalah dibagi oleh umat yang beragama lain. Lucu, ini semua jadi lucu. Kebaikan dari orang lain misalnya itu ditolak. Itu yang beda agama. Katanya ini adalah proses kristenisasi gitu loh. Karena kalau orang dapat kebaikan dari orang lain, dari orang yang beragama lain, maka imannya bisa goyang sehingga kemudian ditolak. Itu dari yang berbeda agama. Mungkin ini dari berbeda pilihan politik. Jadi kalau ada capres atau relawan dari salah satu capres memberikan kebaikan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang barangkali punya pilihan capres yang berbeda, harus ditolak. Ini lebih lucu lagi. Kelucuan-kelucuan kayak gini ada di kepalanya Pak RT-nya Dewi Persik mungkin. Kelucuan-kelucuan seperti ini yang akan kemudian melahirkan bahwa untuk membuat kebaikan hanya untuk kelompoknya saja. Kelompok lain gak boleh berbuat kebaikan. Tidak ada cross, tidak ada saling membantu dari ujung ke ujung. Saya melihat ini problem serius mentalitas. Kalau misalnya saya nih melakukan secara politik punya pilihan kepada Ganjar Pranowo. Tiba-tiba saya jatuh sakit, ditolong di rumah sakit. Susternya saya tahu misalnya adalah relawan Anies. Why not gitu loh. Emang kenapa? Ini gak ada urusannya dengan pilihan-pilihan politik. Ini semata-mata meningkatkan kebaikan. Dalam kasus Dewi Persik ini semata-mata dalam konteks beribadah. Siapapun orangnya, apapun tujuannya, selama menyebarkan kebaikan mestinya nggak dihalang-halangi, apalagi dengan alasan warga di sini tidak kekurangan daging. Ini kacau, tingkat kelucuannya sempurna. Mudah-mudahan sih kasus-kasus kayak gini tidak terjadi lagi lah. Kasus-kasus kayak gini cukup sampai di kasusnya Dewi Persik dengan Pak RT yang norak ini. Kenapa? Karena apapun perbedaan politik kita, apapun beda pandangan kita, beda ideologi kita, kalau saling menukar kebaikan itu jauh lebih baik. Jauh lebih enak untuk Indonesia ke depan. Soal pilihan politik yang beda itu mah nggak masalah. Karena orang tidak akan melihat apa pilihan politikmu. Bahkan kata Gus Dur, orang gak akan melihat apa agamamu sepanjang kamu bisa berbuat baik. Itu yang jauh lebih penting. Jadi kalau tukar-menukar kebaikan, kalau saling membangun kebaikan itu jauh lebih penting. Kalaupun misalnya dilakukan oleh Dewi Persik yang dibantu oleh relawannya Ganjar, ketika mereka berbuat baik, dalam konteks ini mau berkurban dan membagikan daging kurban kepada yang membutuhkan, mestinya itu tidak menjadi isu yang krusial. Monggo kalau seandainya semua capres, semua caleg punya relawan dan relawannya ini berlomba-lomba berbuat kebaikan. Kalaupun misalnya dicurigai ada tujuan-tujuan politiknya, ya nggak ada masalah. Yang nggak boleh apa? Yang nggak boleh itu membeli suara dengan duit atau membeli suara dengan. Tapi kalau dalam konteks yang terbuka seperti ini, momennya kurban, momennya Idul Adha, buat kita sih nggak masalah. Kan kita dituntut untuk berlomba-lomba berbuat kebaikan. Itu kan yang jauh lebih penting. Saya Koko tadi, terima kasih.